Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu hal yang penting berkaitan dengan persoalan yang biasanya kita lakukan. Hanya saja persoalan ini bagi sebagian kalangan akhir-akhir ini menjadi sesuatu yang terbalik atau bisa dikatakan salah menurut sebagian kalangan. Apa itu maksudnya, Ustadz? Maksudnya adalah persoalan tentang pengucapan dari kata subhanallah dan juga masya Allah. Kalau kita lihat biasanya penggunaan kata subhanallah itu adalah sesuatu yang kita ungkapkan, yang kita ucapkan manakala kita melihat atau menyaksikan atau mengalami sesuatu yang luar biasa, yang indah, yang bagus, yang baik, maka kita mengucapkan kata subhanallah. Sedangkan ketika kita mengucapkan daripada kata-kata yang ta'ajub, juga yang mengandung keluar biasaan gitu ya. Sama juga seperti tadi kita juga mengucapkan masya Allah. Nah, hanya saja sekarang ini ada orang yang mengatakan bahwa kata subhanallah itu sebetulnya bukan diucapkan pada saat-saat kita melihat atau mendapatkan, mendengar sesuatu yang luar biasa tadi. Ya, justru kalau misalkan kita mendapatkan sesuatu dan melihat sesuatu yang kotor, yang kemudian buruk dan semacamnya, maka yang kita harus ucapkan adalah subhanallah. Nah, ketika kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa, barulah menggunakan kata-kata masya Allah. Nah, pertanyaannya, apakah benar kemudian pada akhirnya orang-orang yang mengatakan bahwa hal itu salah? Mestinya subhanallah itu untuk yang buruk, masya Allah itu untuk yang baik, atau sesuatu yang mengundang keheranan, ketajuban buat kita, dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata para sahabatku sekalian yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, memang ada perbedaan pendapat tentang persoalan ini, di mana mereka yang berpendapat sedemikian rupa mempunyai dalil serta argumentasinya. Hanya saja sebelumnya kita harus mengetahui dulu subhanallah itu apa sih artinya. Subhanallah itu artinya adalah maha suci Allah. Sedangkan masya Allah adalah yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang berkehendak. Masya Allah. Jadi atas kehendak Allah ta'ala, ya, masya Allah atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita melihat adanya sesuatu yang luar biasa, mestinya masya Allah. Sedangkan yang buruk adalah subhanallah. Nah, sekali lagi, dari mana mereka mempunyai dalil? Di sini saya mempunyai beberapa catatan yang mesti sama kita tahu. Yang pertama adalah landasan pengucapan tasbih ketika terheran terhadap sikap orang lain adalah kisah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau pernah bertemu dengan Nabi SAW, sedangkan ia masih dalam kondisi junub gitu. Lalu Abu Hurairah pergi mandi tanpa pamit kepada baginda. Dan setelah balik Nabi SAW bertanya, "Mengapa kamu tadi pergi?" gitu kan. Lalu Abu Hurairah berkata, "Aku junub ya Rasulullah, dan aku tidak suka duduk bersama engkau ya Rasul, sedangkan aku dalam keadaan tidak suci." Karena menganggap bahwa Abu Hurairah dirinya kotor dalam keadaan junub. Nah, lalu apa yang disampaikan oleh Nabi? Nabi menyampaikan, subhanallah innal muslima la yanjus. Subhanallah, sesungguhnya orang muslim itu tidaklah najis. Rasulullah heran terhadap sikap Abu Hurairah yang mengira dirinya najis hanya karena dalam kondisi junub. Nah, maka Nabi pun menjelaskan bahwa seorang muslim itu tidaklah najis walaupun dia dalam kondisi junub sekalipun, sehingga tidak perlu minder apabila ingin bertemu sesama muslim. Nah, ini yang pertama, ya, dalil mereka. Lalu yang kedua adalah sedangkan untuk kondisi yang kedua, yakni takjub terhadap sebuah peristiwa.
Landasannya adalah dari Muhammad bin Jahash radhiyallahu taala anhu, suatu ketika Rasulullah melihat ke arah langit. Kemudian beliau bersabda, subhanallah, madza nuzila minat tasydid. Subhanallah, betapa berat ancaman yang diturunkan, ya. Pada lanjutan hadis mengenai peristiwa ini, Rasulullah takjub atau kaget terhadap ancaman yang diturunkan oleh Allah kepada orang-orang yang malas untuk membayar daripada hutang. Nah, ya. Nah, kemudian dalil yang ketiga adalah tentang kondisi di mana ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat 116 dari surat Al-Baqarah, di mana artinya mereka orang-orang Nasrani berkata Allah mempunyai anak, ya. Bahwa Allah Ta'ala mempunyai anak, lalu kemudian maha suci dia, maha suci Allah, bahwa Allah itu tidaklah mempunyai anak. Artinya membersihkan, tanzih dari sifat-sifat yang sedemikian rupa. Ya, demikian landasan pendapat dari kalangan yang berbeda dengan kebiasaan masyarakat kita mengenai masalah kapan waktu mengucapkan subhanallah tadi. Nah, sekarang kemudian yang kedua, persoalan Masya Allah di dalam surat Al-Kahfi. Apa bunyi ayat tersebut? Walaula idh dakhalta jannataka qulta masya Allah la quwwata illa billah. Mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu, masya Allah, la quwwata illa billah, sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Berlandaskan daripada dalil-dalil inilah, maka sebagian kalangan mengatakan bahwa subhanallah itu untuk membersihkan sesuatu dari hal-hal yang kotor untuk Allah. Wala'iyadzubillah min dzalik. Maka ketika sesuatu hal yang kotor, sesuatu hal yang buruk, kita mengatakan subhanallah, ya. Nah, begitu pula dengan kata masya Allah, justru untuk melihat sesuatu yang takjub, sesuatu yang baik adalah dengan tadi, gitu ya. Landasannya surat Al-Kahfi ayat 39. Ketika melihat daripada yang namanya kebun, ya, melihat tanaman yang begitu subur, ya, semua itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga masuk akal, ya, masuk akal, bisa juga diterima. Akan tetapi persoalannya, apakah benar menjadi salah orang yang mengatakan bahwa subhanallah untuk yang baik-baik juga masya Allah buat yang baik-baik, gitu. Apakah betul-betul dikatakan terbalik? Nah, ternyata golongan ini juga mempunyai pendapat, gitu ya. Dalam pandangan yang kedua, pengucapan subhanallah masya Allah lebih dirinci, yaitu subhanallah boleh juga diucapkan ketika melihat sesuatu yang menakjubkan atau indah, dengan catatan itu murni atas kekuasaan Allah dan tanpa campur tangan manusia. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika kita melihat keindahan pemandangan alam, orang yang tampan, ya, bagus rupa, mukjizat, karomah, atau bisa juga diucapkan ketika melihat peristiwa gunung meletus, gempa bumi, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dari mana kemudian pemahaman ini ada? Pemahaman ini didasari oleh ayat pertama surat Al-Isra dan beberapa ayat yang lainnya di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam surat Al-Isra ayat pertama Allah menggunakan juga kata subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Nah, ini sesuatu dalil yang juga jelas, gitu loh. Karena dalam ayat ini, gitu ya, Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri dengan kalimat tasbih ketika menunjukkan kemahakuasaannya yang bisa memperjalankan Nabi besar Muhammad SAW dalam peristiwa Isra sekaligus juga Mi'rajnya beliau. Padahal perjalanan tersebut sebetulnya dilakukan dengan perjalanan normal itu 40 hari 40 malam, itu juga perjalanan dengan onta. Tapi Nabi Muhammad Isra plus Mi'rajnya itu sepertiga daripada malam, bahkan kurang. Para hadirin, para pemirsa, sahabatku yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Itu dalilnya. Lalu kemudian yang kedua, sedangkan Masya Allah diucapkan ketika melihat sesuatu kejadian yang indah maupun menakjubkan. Sedangkan ada peranan manusia dalam sesuatu kejadian tersebut. Nah ini bedanya. Ya, jadi kalau subhanallah mutlak Allah Ta'ala. Sedangkan yang kedua Masya Allah digunakan untuk keheranan, ketakjuban. Tapi di sana ada kaitannya dengan usaha manusia itu sendiri. Contohnya misalnya ketika melihat bangunan yang indah dan juga megah, memasuki kebun yang cantik, teknologi yang canggih, atau prestasi yang membanggakan, fisik yang kuat, dan seterusnya dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Kahfi sama seperti tadi dalilnya, ya. Walaula id dakhalta jannataka qulta masya Allah la quwata illa billah. Ya, mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu masya Allah la quwata illa billah, ya, bahwa semua ini atas kehendak Allah dan tidak ada daya serta kekuatan kecuali dengan Allah. Artinya seseorang bisa menggarap kebun dengan baik dan benar, itu ada hasil usahanya. Tapi tidak semata-mata dengan hasil usahanya. Semuanya itu bisa terjadi karena juga atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari penjelasan yang ringkas ini, para sahabatku sekalian yang sama dirahmati oleh Allah, kita bisa menilai orang yang biasanya mengatakan subhanallah untuk sesuatu yang bagus, yang baik juga sebetulnya tidak salah. Dan mereka yang menempatkan subhanallah untuk sesuatu yang buruk, menafikan keburukan itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka juga tidak salah. Dua-duanya ada hujah, ada dalil serta argumentasi dan juga pendapat. Jangan sampai gara-gara begini akhirnya jadi ribut, akhirnya jadi main kata-kataan, akhirnya main jadi celah-celahan. Di mana? Banyak di Facebook, di Twitter, ya, di sosial media. Makanya kita harus belajar terus dan mencari serta mencari terlebih dahulu sebelum misalnya kita berpendapat, sehingga satu sama lain bisa saling menghormati dengan baik. Jangan sampai ada perpecahan di umat Islam. Belajar dan belajar. Saya pun masih belajar dan terus akan belajar. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Walaupun singkat, ya walaupun sekedar cuma dibacain kali ya sama Ujai gitu ya. Tapi mudah-mudahan bisa menambah ilmu buat kita semua. Demikian, saya Ujai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.